Pengen pasangan lo semakin bangga sama lo? Caranya mudah. Dengerin gue sekarang. Sekarang tuh apa-apa bisa di-generate. Gambar bisa palsu. Suara bisa ditiru. Video bisa visualisasi relate banget tanpa kaku. Semua itu kelihatan nyata. Dan kita sering nikmatin itu tiap hari. Entah buat efisiensi kerja, hanya buat hiburan, atau cuma scroll doang. Tapi, pernah nggak lo mikir, di tengah semua kecanggihan ini, Bisa nggak sih AI malah jadi jalan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan penting banget, bro. Karena teknologi itu netral. Yang nentuin arah, akhirnya ya kita sendiri. Kalau niat lo baik, maka alat secanggih apapun bisa jadi amal kebaikan lo sendiri. Kalau lo asal pakai, ya bisa jadi sebaliknya. selamat datang di dunia yang bebas berekspresi. Persiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi melalui AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ustadz D. Saya Bella. Dan saya, Fajar. Selamat datang di channel Kartun Belajar. Tempat lo belajar. Belajar dari nol iman, akar, dan arah hidup. Hari ini kita nggak cuma ngomongin soal AI, Sora, Eleven Labs, atau Google Vao 3. Tapi lebih dari itu, kita obrolin tentang gimana caranya kita bisa pakai semua itu, Untuk investasi ternekat. yaitu investasi abadi, investasi untuk akhirat nanti. Dunia harus dapat. Di akhirat juga harus dapat 1000 kali lipatnya di dunia. Nekat banget bro, karena dunia ini adalah modal awal kita untuk akhirat. Namanya juga modal. Hasil usahanya nanti untung atau malah sebaliknya. Bismillah. Kita hidup di zaman yang makin canggih. AI bisa bikin wajah, suara, cerita, semuanya tampak nyata, tapi bukan asli. Hanya sekadar tampilan di layar. Sebagian orang pakai AI buat nyari cuan, buat lucu-lucuan, buat show off. Tapi makin kesini, kita kayak makin hanyut. Tenggelam dalam dunia digital, tapi hampa di dalam. Scroll, swipe, ketawa, lupa. Kemudian scroll lagi, swipe terus, dan lo ketawa. Kemudian, lo lupa. Sampai lo lupa bahwa lo kini sedang hidup. Lo pernah nggak bro, lagi buka Instagram atau TikTok, terus nemu video cewek berhijab, cakep banget. Suasananya terdesain estetik, ngomong motivasi dengan suara adem dan lembut. Komentarnya rame. Calon mantu ibuku banget. Suaminya pasti bahagia. Bikin tenang dengernya. Tapi semuanya palsu, hanya dunia layar. Wajahnya hasil AI. Suaranya Eleven Labs. Suasananya dibuat Google Veo. Dan orangnya bahkan nggak pernah ada. Tapi lo nonton, lo kagum, lo nikmatin. Bahkan lo like dan share. Ya karena emang halus banget. Real banget. Tapi abis itu Nggak ninggalin makna. Cuma jadi hiburan kosong yang numpuk di kepala. Menambah sampah di otak dan pikiran lo. bahkan bisa menutup ketajaman hati lo. Nah sekarang, kebayangkan bro? Teknologinya gak salah. Yang bahaya itu kalau kita jadi penikmat pasif. Yang ikut senang, tapi nggak sadar. Kalau kita lagi terperangkap di dunia palsu. Padahal, kalau kita mau mikir dikit, sebenarnya AI ini bisa banget jadi peluang. Bukan cuma buat viral, tapi buat bangun kredibilitas, nyambung rezeki halal. Dan bahkan nyambung pahala jariah. Lo bisa bikin konten AI
yang bikin orang senyum, bikin orang bahagia. Tapi juga ingat Allah. Humor yang religius sekarang sudah banyak, bro. Kemudian lo juga bisa bantu bisnis kecil atau UMKM lewat konten jujur. Bisa bantu anak muda semangat lagi nuntut ilmu. Kita udah biasa mikir, gimana caranya AI bisa bantu gue viral? Tapi kita jarang banget nanya, Gimana caranya AI bisa bantu gue lebih viral dan lebih dekat kepada Allah? Kenapa nggak dua-duanya? siapa bilang lo harus milih antara dunia atau akhirat? Kalau niat lo bener, lo bisa jadi creator yang berkah. Kontennya disukai manusia dan dicatat malaikat sebagai amal. Ingat bro, kalau AI bisa dipakai buat numpuk dosa. Maka AI juga bisa banget dipakai buat ngumpulin amal kebaikan. Dan lo nggak harus jadi ustadz buat dakwah. Kadang satu video singkat bisa jadi alasan lo masuk surga. Jadi sekarang pertanyaannya, lo mau terus jadi penonton pasif? Atau lo mau jadi pembuat? Jadi pemain, Karena realitanya, AI itu bukan cuma alat. dia udah kayak jalan raya baru, cepat, luas, dan bebas. Tapi tergantung kita, mau kemana? Lo bisa pakai buat niru konten orang. Atau lo bisa pakai buat bikin karya lo sendiri. Bayangin, dulu lo butuh tim kamera, lighting, editor, dan studio mahal. Sekarang cukup HP, naskah jujur, suara dari Eleven Labs, visual dari Google VO. Dan ide dari hasil nonton video konten orang lain. Itu semua udah cukup buat bikin satu video yang bisa bikin orang mikir. Bisa bantu orang move on dari gelap hidupnya. Bisa jadi pintu rezeki. Dan tentu bisa jadi ladang pahala. Lo tahu nggak bro, semua konten yang bikin orang mikir, Bikin orang semangat lagi, bikin orang sadar. Itu semua bisa jadi bagian dari amal jariah lo. itu bukan cuma viral, Itu bukan cuma konten. itu investasi nekat, itu investasi akhirat. Makanya di zaman kayak sekarang, jadi kreator AI bukan soal tren. Tapi soal pilihan. Lo mau ikut hanyut atau ikut bangun perahu? Karena yang bisa bertahan bukan yang paling canggih. Tapi yang paling niat dan paling benar arah tujuannya. Ini penting bro. AI bukan lagi sekadar teknologi. AI sekarang udah jadi budaya, menjadi cara berpikir. Dan diam-diam, AI jadi cara banyak orang untuk melihat kenyataan. Coba lo lihat deh. Sekarang, siapa yang lebih dipercaya? Rekaman HP, video CCTV, klip suara seseorang. Semua itu dianggap bukti kuat di pengadilan. Tapi sekarang, AI bisa bikin video lo marah-marah. AI bisa bikin suara lo ngatain orang. AI juga bisa bikin lo terlihat bersalah. Padahal, lo nggak melakukan semua itu, atau bahkan lo nggak pernah di tempat itu. Ini bukan hanya teori bro. Ini udah kejadian. Banyak orang diserang citranya karena hasil AI. Ada yang dikriminalisasi, ada yang difitnah, bahkan hingga kehilangan pekerjaannya. Bayangin bro, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi penonton pasif dari kehancuran reputasi seseorang. Cuma karena, wah, kayaknya real. Kita nge-share, ikutan ngomen, bahkan ikutan ngehujat. Padahal itu semua hasil buatan, bukan kenyataan. makanya ini bukan cuma soal teknologi. Ini soal tanggung jawab kita sebagai manusia. Apakah lo akan jadi penyebar kebaikan? Atau penyebar kekacauan. Lo bisa pakai AI buat bikin orang takut. Atau lo bisa pakai AI buat nenangin orang. Dan lo tahu bro, kalau lo pilih jadi pembuat kebaikan, konten lo bisa jadi tabungan pahala yang gak habis-habis. Meskipun lo tidur. Konten itu bisa terus menenangkan, membimbing,
dan memperbaiki hidup orang lain. Rasulullah bersabda, Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. jadi bro, Zaman sekarang ini bukan cuma tentang siapa yang paling canggih, Tapi siapa yang paling bertanggung jawab atas pengaruhnya? Opini publik sekarang dikendalikan oleh yang punya akses AI. hari ini opini publik bisa dibentuk, dipelintir, bahkan digiring. Bukan pakai fakta, tapi pakai narasi yang disetting sedemikian rupa menggunakan AI. Coba lo perhatikan, lagi ada isu global. Misalnya konflik negara A versus negara B. Ada video anak kecil nangis, Ada footage gedung runtuh. ada suara bom. Tapi ternyata sebagian dari semua itu bukan footage asli. Bukan dari tempat kejadian. Kadang malah hasil editan Google Vaio tambah narasi Eleven Labs. Tapi banyak orang percaya Karena emang tampak nyata. karena emang diulang terus. Karena emang sengaja dibikin buat ngaduk emosi lo. Dan ini bukan cuma soal konflik besar, bro. Di Indonesia juga sama. Pemilu kemarin, Buzzer, hasil AI, kerja siang malam. Ada yang tugasnya ningkatin citra satu calon. Ada juga yang tugasnya nurunin kredibilitas lawan. Dan karena udah dipoles dengan AI, semua tampak meyakinkan. ada narasi, ada visual, ada testimoni palsu. Tapi efeknya nyata. Banyak orang yang akhirnya milih, merasa benci, merasa harus mendukung, Atau ikutan nyinyir. Bukan karena kebenaran, tapi karena siapa yang duluan viral dan diulang-ulang terus. itu baru tentang politik, belum di dunia bisnis. ada produk skincare, suplemen, bahkan ustadz online. Yang dibentuk dengan branding AI. Pakai wajah cantik, narasi santun, tapi ujungnya cuma jualan. Atau yang lebih parah, menipu. Makanya, kalau lo cuma jadi penonton, Lo bakal digiring bro. tapi kalau lo jadi kreator yang sadar, lo bisa bantu masyarakat membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Disinilah letak peluangnya. Lo bisa jadi orang yang ngembaliin akal sehat netizen. Bikin konten yang mengedukasi, ngebuka mata, pikiran dan hati. Bukan nambah-nambahin kabut kebohongan, Konten kebaikan kayak gitu bukan cuma dapat view, tapi juga pahala. Karena lo nolong orang, biar nggak salah langkah. Lo jaga akidah mereka dari tipu daya digital. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Pasti lo tahu bro, di era kayak sekarang, yang viral duluan hampir dianggap benar. Tapi bukan berarti kita harus ikut arus. Karena di balik layar AI yang canggih, masih ada tempat untuk orang jujur yang mau berpikir. dan orang jujur yang mau berpikir biasanya akan menang lebih lama. Pernah nggak lo scroll berjam-jam, Lihat konten yang lucu, keren, bikin mikir, bahkan yang islami banget. Tapi setelah itu lo ngerasa hampa. Kayak tadi rame banget di kepala, tapi hati lo tetap kosong. Gini bro, kita tiap hari dikasih video yang sempurna, wajah glowing, suara jernih, setting rapi, kalimat bijak. Tapi justru karena terlalu sempurna, kita jadi mati rasa. Kenapa? Karena otak lo dimanja terus, disuguhin konten hasil AI yang terlalu rapi,
Semuanya dikurasi buat dapet perhatian lo. Akhirnya, lo jadi nggak betah sama hal yang biasa saja. Nggak kuat denger ceramah asli yang tanpa efek suara. Nggak sabar lihat video yang durasinya lebih dari 1 menit. Dan pelan-pelan, lo nggak kuat denger diri lo sendiri. AI emang nggak salah. Tapi kalau kita nggak sadar, AI bisa bikin kita makin jauh dari suara hati kita sendiri. Dan bahayanya, kita mulai kehilangan 2 hal penting. Pertama, keaslian. Kita lebih suka jadi versi yang disukai viewer daripada jadi diri sendiri yang mungkin nggak viral. Kedua, keheningan. Kita takut sendirian, takut nggak buka HP, takut hening. padahal Dari hening itu biasanya muncul petunjuk arah hidup. Lo sadar nggak? Banyak orang sekarang bisa nonton konten Islami, ikutin tren dakwah, pakai filter taat, tapi nggak pernah betul-betul sholat dengan tenang. bisa sabar kayak quote surga, tapi lupa bangun malam buat minta ampun. Karena hidup kita terlalu penuh. Tapi yang penuh itu bukan hati, tapi layar. Penuh dengan tampilan layar. Makanya penting banget untuk balik ke akar. Gue ini siapa? Gue ini siapa? Hidup gue mau kemana? Konten yang gue tonton bantu gue nggak untuk jadi hamba yang lebih baik? Nabi Muhammad bersabda, Ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangan sampai lo viral, tapi hati lo kosong. Jangan sampai followers nambah, tapi dosa juga ikut numpuk. Jangan sampai lo ngerti AI, buat konten pagi, siang hingga malam. Tapi lupa caranya salat dengan khusyuk. Kita udah bahas banyak soal AI, tentang kecanggihannya, Tentang bahayanya. tentang peluangnya. Tapi sekarang, gue mau tanya lo, tentang hal yang paling penting. Lo masih ngerasa punya kendali penuh atas hidup lo nggak? Coba, lo pikir, kita scroll video yang direkomendasikan oleh algoritma. Kita dengar suara yang dibentuk AI, seperti Elephant Labs. Kita tertawa nonton video yang udah disetting biar lucu. Kita ikut sedih di konten yang emang disusun buat narik emosi. Lama-lama, tanpa sadar. Kita bukan lagi milih konten, tapi konten yang milih kita. Dan parahnya, konten itu perlahan membentuk siapa kita. Lo kira lo nonton konten? Enggak bro. Konten itu yang nonton balik lo. Lo nonton berapa detik atau bahkan berapa jam. Lo klik like atau komentar. Konten itu juga merekam pola lo. Ngumpulin data lo. Mulai dari data diri, hingga di waktu kapan lo aktif menonton dan berhenti menonton. Lalu, pelan-pelan, ngarahin keputusan lo. Lo suka ini, dikasih lebih banyak. Lo marah sama ini. Justru malah dikasih versi ekstrimnya. Lo penasaran tentang politik, agama, gaya hidup, langsung dikasih info yang seolah-olah sesuai pikiran lo. Padahal semua itu hasil algoritma, bukan hasil pemikiran. Ini serius bro, AI itu nggak netral. Dia dibentuk oleh siapa yang punya server. Dia dikendalikan oleh yang punya agenda. Dia dikembangkan untuk efisiensi. Tapi, belum tentu untuk kebenaran. Dan sekarang, Lo ada di tengahnya, di tengah dunia digital yang ruwet, tapi terlihat nyata, padat penuh dengan kekaguman, dan bisa jadi penuh dengan kebohongan halus. tanpa lo sadar. Pertanyaannya sekarang, Lo masih mau jadi bagian dari narasi yang mereka bentuk?
Atau lo mau jadi manusia yang sadar arah hidup? Lo mungkin gak bisa kontrol semua yang muncul di layar. Tapi lo masih bisa kontrol niat lo. Masih bisa kontrol apa yang lo klik? Masih bisa pilih konten mana yang lo produksi dan lo sebarkan. Dan satu hal yang gak bisa dilawan oleh AI Adalah niat tulus manusia. AI bisa bikin konten lebih canggih dari lo. Tapi dia gak pernah bisa punya hati. gak pernah bisa punya niat untuk mendekat kepada Allah. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang bikin amal kecil jadi besar. Dan itu yang bikin konten kecil jadi ladang pahala jariah. Di dunia yang makin palsu ini, kita cuma bisa bertahan kalau kita jujur. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada Allah, Karena semua yang palsu cepat atau lambat. akan runtuh juga. Setelah semua yang kita bahas, Soal manipulasi AI, dunia palsu, dan kehilangan kendali. mungkin ada di antara lo yang ngerasa, Terus, gua harus gimana bro? tenang, justru sekarang kita punya peluang yang gak dimiliki generasi sebelum kita. Lo sadar nggak? Dulu, orang kalau mau dakwah harus ke mimbar, Harus ke masjid. harus punya masa. Sekarang lo bisa dakwah dari HP lo, Dari suara buatan Elephant Labs. dari video pendek yang lo bikin pakai Google Flow, dari satu naskah jujur yang lo tulis dari hati. Dan lo nggak perlu viral. Lo cuma perlu tulus, karena yang nilai bukan algoritma. Yang nilai itu Allah. Di tengah kebisingan dunia digital, kita butuh pegangan ruhani. Dan Islam sudah kasih semua itu sejak lama. Contohnya, tabayun, jangan asal percaya, apalagi share. Ikhlas, biar apa yang lo bikin gak sia-sia. Amal jariah, bikin konten yang manfaat, bukan cuma sensasi sesaat. Syukur, karena teknologi ini bisa jadi alat, bukan jebakan. Bahkan dalam Al-Quran kita disuruh untuk menghargai nikmat ilmu dan alat. Dan dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Teknologi, termasuk AI, itu bagian dari karunia-Nya. Yang penting, lo pakai buat apa. Dan jangan lupa, kalau lo ngerasa sendiri dalam perjuangan ini, lo bisa nyambung lagi ke konten-konten positif yang menguatkan. Video seperti ini, channel-channel yang ngajak lo mikir, bukan sekadar ngikutin arus. Pelan-pelan, lo akan ketemu komunitas yang sefrekuensi. Yang sama-sama mau ngebangun realitas yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih bermakna di tengah dunia palsu. Kadang satu konten jujur bisa jadi pelita bro. Dan mungkin pelita itu bakal datang dari lo. Di tengah lautan konten palsu Lo bisa milih satu dari dua. yang bikin ramai dunia atau yang bikin saksi di akhirat. Kita semua pengen viral, Pengen dikenal, pengen dinotis. itu manusiawi bro. Tapi, pertanyaannya, Apa yang lo kejar itu masih lo butuhin di kubur nanti. Apa yang lo banggakan itu bakal ikut lo sampai akhirat? Sekarang teknologi bisa bikin lo disanjung dalam 60 detik, bahkan kurang dari 15 detik. Tapi amal lo dicatat untuk selamanya. Lo scroll ribuan konten sehari, tapi malaikat juga scroll hidup lo setiap saat. Yang lo share, yang lo like, yang lo upload, semua dicatat. gak ada yang lolos. Dan mungkin satu konten kecil yang lo niatin karena Allah bakal menjadi penyelamat lo. Menurut gue, gak masalah pengen viral, bahkan usahakan harus viral. Tapi jangan sampai lo dapet dunia doang dan gagal total di akhirat.
Gak masalah bikin konten hiburan, asalkan di dalamnya ada sedikit cahaya buat orang lain. Rasulullah bersabda, Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, lo bisa bikin video Diedit pakai AI, dikasih niat lurus. dan itu bisa jadi amal jariah lo. Selama konten itu bikin orang menjadi lebih baik dari diri mereka sendiri dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi, sekarang lo tinggal pilih. Lo mau sukses di dunia dan disambut dengan baik di akhirat, mau dapat like dan mendapatkan ridho sang Khalik? Mulailah dengan niat yang baik, bro. Di saat tubuh lo udah gak bisa gerak, yang terus bergerak adalah amal yang lo niatin hari ini. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata dan hati lo, jangan simpen sendiri. Share ke orang yang lo sayang. Niatin buat dakwah kecil. Dan tonton playlist kita. Belajar memahami kehidupan. Siapa tahu klik kecil lo hari ini jadi pintu besar yang nyelamatin lo di akhirat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.